Halo teman-teman, selamat datang di podcast Anda Rese. Ada apa dengan resesi ekonomi? Oke, jadi di podcast kali ini Syafa nggak sendirian nih. Syafa bakal didatengin bintang tamu yang pengetahuannya itu insya Allah cukup luas sih. Tapi ya, padahal dia itu masih pelajar 2 SMA kalau nggak salah. Nah, jadi bintang tamu kita kali ini yaitu Mas Seki Aprilian Maulana. Halo semuanya, saya Seki Aprilian Maulana. Di sini saya akan memberitahu arti dari kata resesi, dampak dan juga cara menghadapinya. Oke, gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah baik kabar saya. Alhamdulillah. Udah lama ya kita nggak ketemu nih. Iya, udah lama. Sekalinya ketemu ngomonginnya yang serius-serius Iya, banget. berat banget ini gak sih? Oke, nah Mas, jadi setelah beberapa notifikasi yang masuk di handphone, jadi tuh banyak banget para netizen yang nanya-nanya, kok sekarang podcastnya udah jarang upload sih gitu kan. Nah, jadi ada tuh pertanyaan yang gini, Kak emang bener ya tahun 2023 bakal ada resesi. Nah, jadi di situ Syafa bakal ngepodcastin mengenai resesi ekonomi sesuai apa yang dipertanyakan oleh netizen. Nah, gini Mas, sebenarnya Syafa juga kurang ngerti sih apa resesi. Nah, kalau boleh tahu apa sih resesi itu? Resesi sendiri itu penurunan ekonomi atau perlambatan ekonomi secara global gitu. Oh alah, jadi resesi itu kayak masalah ekonominya Negara. Oh iya, paham. Betul. Oke. Sebelumnya maaf banget sih. Iya, gak apa-apa. Siapa yang nanya tapi siapa juga yang nggak ngerti. Oke. Nah, kalau dampak dari resesinya itu apa? Dampaknya tuh buat para pekerja itu sangat nyata sekali, buat kasihan sekali karena mereka itu kehilangan uang, kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan. Drastis banget gitu ya? Iya betul, sangat Iya, sekali. Oke. Nah, kalau itu kan dampaknya gitu ya. Kalau tanda-tandanya itu apa sih? Kayak semisal kan kita kan misal kayak lagi biasa-biasa aja nih, kok tiba-tiba kayak gini, itu biasanya ditandain pakai apa sih? Ditandain kayak munculnya apa gitu? Kalau munculnya sendiri itu karena tiba-tiba pajaknya semakin tinggi, harga barang semakin tinggi, gitu. Semakin mahal gitu ya? Iya, semakin mahal. Kalau indikator-indikator dari resesinya itu apa? Kayak indikatornya tuh apa sih indikator yang digunakan? Indikatornya sendiri adalah bagaimana cara kita untuk mengetahui apa itu resesi. Jadi indikatornya itu sesuai pengetahuannya kita juga ya? Iya betul. Okay. Nah, kalau masalah biasanya kan resesi itu mengenai keuangan, mengenai ekonomi keluarga juga. Iya betul. Nah, itu yang berperan pentingnya itu siapa sih yang paling utama dalam masalah kayak ginian? Buat negara. Buat Ya, negara atau buat keluarga? Maaf banget. Jadi refleks. Oke. Gitu. Biasanya yang berperan penting itu siapa sih? Berperan penting bagi negara itu para petani. Lah, bukannya para pemerintah gitu ya? Yang kan biasanya yang menguntungkan itu kan pemerintah. Ya enggak dong, petani lah. Petani kan Lah, kok bisa gitu? karena petani itu membuat para pengangguran menjadi bisa kerja, kan nyangkul, nanam gitu loh. Ya, jadi memanfaatkan waktu yang tiba-tiba kayak gini. Jadi para petani itu seakan-akan wah ini kesempatan Iya, gitu betul, ya. betul. Oh iya. Oke. Kalau daerah mana sih yang kayak drastis banget, paling drastis gitu masalah resesi kayak gini? Di Uni Eropa sih kalau nggak salah. Kalau rata-rata di dunia kan 3%. Iya. Kalau di Uni Eropa itu di bawahnya kayak misalnya 0,1%. Bisa di berarti bawahnya. lebih rendah lagi. Iya betul sangat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau di Indonesia itu 5% di atas rata-rata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi podcast kali ini kita sambut dengan iklan dulu ya. Oke, berjumpa lagi.
Dia ngambil kelas, dia tadi di kamar itu 5.000 lebih tadi 10.000 dari sana. Buat apa ya kira-kira belajar mungkin? Ya, Beris, menjebak di kantor. Orang ayo jangan nih. Ki penake iki digapake iki cukup dekas orang ini nalar seperti. Hendak pemimpin yang bebas korupsi setelah masa depan negeri. Berani membuat perbedaan dan melawan korupsi adalah sesuatu yang membuat kita lebih dihargai. Stop korupsi. Oke, teman-teman kembali lagi bersama saya. Nah, jadi itu kan kayak kita udah kenal nih resesinya seperti apa. Nah, untuk masalah pendapat nih Mas, menurut Mas Eki sendiri itu pendapatnya seperti apa sih? Kayak masalah ekonomi tuh kok kayak gini. Menurut Mas Eki itu gimana? Kalau menurut pribadi ya, aku tuh nggak terlalu mempermasalahkan, tapi aku tuh pernah tidak punya uang sama sekali, itu pernah. Berarti sama sekali bener-bener ya Allah nih kok gue nggak punya apa-apa gitu. Iya, bener gitu. Ya sih pernah posisi kayak gitu pernah. Iya, sama-sama. Nah di situ yang dilakukan Mas Eki itu apa? Ya aku mau nggak mau ya Minjem. kalau minjem ya cari uang dengan cara ngecek online gitu atau ngecek offline bisa kan dapat uang. Berarti cuman gitu. bekerja gitu ya? Iya. Ya Allah itu pekerja keras banget ya bagi. Alhamdulillah, tapi sekarang ya tidak lah. Lah tapi untuk ekonomi sekarang udah menengah ke atas apa masih menengah ke bawah nih kalau boleh tahu? Kalau buat sekarang ya alhamdulillah sudah menengah ke atas. Alhamdulillah. Oke. Ya semoga menengah ke atas, justru ke atas lagi sampai bisa ngebayarin kita. Amin, amin. Oke. Amin. Nah, kalau apalagi ya Mas? Bingung. Masalah perekonomian tuh bener-bener mumet banget sih kalau Iya. dipikir-pikir. Sama, aku juga mumet, Iya. tapi ya mau gimana lagi kan. Kita kan juga pahamnya Harus ini, jaga-jaga juga gitu ya. Harus jaga-jaga buat kedepannya gitu. Nah, kalau buat tipsnya Mas Eki itu seperti apa sih? Kalau boleh tahu, kasihlah tips Iya. dan cara-cara buat para Boleh lah netizen kalau yang itu, nanya. boleh lah kalau itu. Tips buat ngadepinnya gitu gimana sih? Kalau tips dari saya tuh gampang sekali. Cukup Gimana tuh? menabung dan jangan boros. Itu Oh, cuma dua gitu ya? cuma dua. Cuma itu. dua. Yang pertama nabung, yang kedua Jangan boros. jangan boros. Itu. Lah tapi ada satu lagi. apa? Jangan buat beli barang yang tidak penting gitu. Nah, itu sih. saya sering sih. Loh, Pantesan boros banget. Nah, tapi kan ketika misal nih kita tuh lagi punya duit tuh. Iya, Nah, betul. kita lagi punya banyak duit. Nah, kita kan itu bagus banget. Otomatis kita pengen tuh- beli rasanya. Iya, pengen beli Iya, kan? benar Nah, saya. Jadi tahu-tahu pas udah dibeli, ya duitnya kok habis sih, di situ nyesal sih Iya. sebenarnya. Cuma Saya pernah juga Iya. begitu. berarti kurangin buat
beli hal yang tidak penting. Iya Oke, betul. oke. Ikutin deh cara-cara. Iya, biar Oke, tidak siap. boros gitu. Iya. Oke. Nah, kalau buat ini nih Mas, kayak misal kita tuh nemuin temen ya, temennya tuh kasihan banget, tahu ngenes gak sih? Tahu ya? Iya. Nah, Nggak apa- dia tuh Kak pinjem uangnya, soalnya ekonomi lagi surut. Nah, terus ya udah akhirnya kita yang masih menengah ke atas, kita pinjemin tuh. Tahu-tahu kita tuh tiba-tiba down gitu masalah keuangan. Jadi Dibohongi ya? ya? Iya, Ya. tahu-tahu pas ngelihat dia, kok dia foya-foya sih, seakan-akan loh itu dia foya-foya pakai duit gua dong Iya, gitu kan ya. betul. Nah, terus kok bisa di situ kita akhirnya down dan gimana ya, mau gimana lagi, orang ini udah kejadian Udah masa bantu, iya. iya. Terus Iya. itu menurut Mas Eki tuh yang dilakukan tuh sepertinya gimana sih harusnya? Kalau pribadi ya aku lebih mending tak tanyain dulu buat kepentingan apa gitu, buat beli jadi apa gitu. Minjeminnya juga nggak sembarang gitu. Ini nggak sembarangan gitu. Kalau sembarangan takutnya dibuat yang kayak tadi itu dalam kamu ceritain, nah, buat foya-foya, iya. buat judi, buat beli. Ya apa soalnya kan gitu. kadang gini Mas, jadi tuh pernah ada teman saya nih, Sya pinjem uangnya bentar, soalnya ATM ketinggalan gitu Iya. kan. Terus di situ kebetulan saya tuh abis narik uang juga, akhirnya ayo udah nih tak pinjemin kan. Tahu-tahu kok dia gitu sih, tahu-tahu malah jalan sama Jalan sama- keras gua malah. Wah, itu di sih situ paling sakit sih. jadi gimana ya? Kayak Udah minjem duit, minjem keras juga. Parah banget sih. itu yang bikin buat kita kecewa emang itu sih. Iya. Nah, Nusuk dari belakang ya gak sih? Udah pinjem, nusuk dari belakang. Semangat itu. enggak sekalian aja ya. Parah sih. Tapi ya mau gimana lagi? Kita kan awalnya nggak ngerti. Soalnya dia juga pasang wajah kasihan banget, otomatis udah mah sensi banget sama orang-orang yang wajahnya tuh ya Allah kasihan. Jadi hati tuh ngerasa nggak enak banget kalau ngeliat Bantu wajahnya. ya, Ya udah nih, bantu ya. nggak mikirin diri sendiri, langsung ke situnya. Iya Nah, betul, saya pernah juga itu. Oke. Nah, Mas, kita lanjut ngopi-ngopi dulu nih sambil nungguin iklan ini. Ya. Oke guys, tungguin ya setelah iklan ini. Tangan turu penak-penak malah kumpul ke plastik ya. Ayo Pak, sedurung, ayo beli. Salah, salah aku. Yo, santai yo dari lakmu. Apa? Teh kita enak iki legem. Apa iki bejase dhewe. Kenapa teh apa sih? Iki teh kita, Pak. Manis murah seger. Enak ya sih. Iya. Iki wetan kita. Oh, pedagang ya teh kita. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Andarese. Kan dua ya. Oke. Mas Eki, nih kalau boleh tahu nih searching dong. Boleh, Kayak boleh. pengalaman selama COVID-19, kan semenjak COVID-19 itu kan biasanya Keuangan. Betul tetangganya Syafa juga itu ekonominya maaf banget, itu menurun ke bawah banget, menengah ke bawah banget. Kenapa ya? Jadi nggak tahu tuh. Tapi itu kan pribadi orang kan. Nah, kalau pribadi Mas Eki sendiri tuh boleh kali searching lah. Iya. Pengalamannya gimana sih? Kalau pengalaman tuh bukan tetangga tapi aku sendiri. Diri sendiri. Iya. Wah, Satu keluarga. ngeri tuh. Pas Nyobain Tan- sendiri. Pas kemarin tuh Covid awal-awal 2020 itu kan. Ya, Itu gak ada uang sama sekali, bapak juga nganggur. Ya Ibu Allah. belum gajian. Wah, sumpah. Mau tidak mau kan ambil uang dari tabungan aku. Iya. Itu pun receh. 5.000 receh gitu. Aduh. 500 itu. Iya. ya Allah, itu. Sumpah ngeles banget dulu. Itu pas Covid emang Iya, seret banget seret gitu ya. banget pokoknya. Ya. Tidak buat saya sendiri tapi buat semua orang. Iya sih, emang benar. Di situ juga kita harus pintar-pintar untuk menjaga keuangan Iya gitu ya. betul sangat. Betul sangat. Oke.
Oh ya, jangan lupa tadi tipsnya ya. Iya. Apa aja? Nabung, jangan Menabung dan boros. boros dan tidak membeli hal yang tidak Oke, siap. Jangan lupa ya guys, itu tipsnya. Nah, jadi 3 tips itu tuh bener-bener ada hasilnya. Contohnya ini nih, Mas Sek ini. Alhamdulillah. Dulu tuh katanya cuma megang uang recehan. Ya, kalau orang sekarang kan rada malu gitu ya, tapi karena ini emang zamannya zaman resesi, jadi mau gimana lagi, megang uang receh juga yang penting ada Yang buat penting ada betul, Iya. betul. Yang penting megang duit itulah ya. yang penting bisa Oke, datang. ini motivasi Syafa setelah menghadapi ini nih. Apa? Gaya saya lupa kemarin tuh Syafa catat dan itu sengaja buat pesen netizen. Jadi tuh gini, isinya tuh jangan bergaya karena gaya elit ekonomi sulit. Wih. Nah, jadi di situ kita tuh jangan sok gaya padahal ekonomi sulit. Nah, kita tiru aja nih Mas Seki. Mas Seki tuh sederhana, ganteng gitu ya. Terus bisa ditiru sih dari masalah keuangan, dari masalah kekerenan, cool. Wah, Iya. di situ. Sekarang Iya. juga ya alhamdulillah sudah megang duit gitu. Kerja sendiri? Ada kerja sendiri apa gimana nih? Kerja ya usaha aku. Usaha apa tuh kalau betul? Jual gorengan. Gorengan kayak cimol apa gorengan Gorengan bakwan yang tuh? itu loh yang tempe tuh dan kawan-kawan tempe tahu Oh, pisang goreng bakwan gitu ya? Iya, iya. betul, betul. Nah. Itu kalau jual tuh aku tuh sore kan menjelang maghrib sama pagi gitu. Satunya Di- 500-an di daerah Masih 500? 500-an. Wah, di situ gila. Masa satu aja 2.000? Wih, mahal banget ya. Iya, bilangnya iya Mbak, minyak naik. Ya Allah Pak, gitu aja bisa naik di situ. Tapi ukurannya seberapa sih kalau boleh tahu punya yang di situ? Semana ya? Sekopi ini sih kayaknya. Kecil banget. Iya, kecil banget beneran. Nah, di situ ya udah nggak lagi beli. Oh, berarti boleh kali beli Boleh mampir beli jajan di Oke, rumah siap, saya siap, kan. siap. Jual di mana tuh? Di samping jalan apa? daerah gimana? rumah lah. Berarti Kalau masih aku jual area-area tuh situ ya? segini ya, cangkir ya seperti tadi itu, tapi 500-an. Tapi 500 ya, lumayan Iya, itu. Iya, lumayan iya betul. Oke. Nah, biasanya penghasilannya itu mencapai berapa tuh kalau dalam satu hari? Kalau sehari itu kan misal aku jual 150 gorengan gitu. Dari 150 gorengan berarti aku mendapatkan omset 5.000. Wah, itu pernah nggak kayak kena masalah kerugian tiba-tiba kok nggak ada pembeli gitu? Pernah juga. Itu penghasilannya berapa karena nggak ada pembeli? Sumpah Apa kalau sama sekali nggak ada? bukan gak ada, tapi ya gimana? Ada sih ada, tapi gak banyak gitu loh. Nggak kayak biasanya gitu. Iya. Dan di era COVID-19 ini masih jualan apa gimana? Enggak. Oh udah nggak, berarti itu pas masih dulu-dulu gitu. Iya. Kalau boleh tahu, Mas nih pelajar dari mana toh? Wah, saya SMK NU Ngaran. Oh, SMK itu Iya. yang terkenal akreditasi A gak sih? Iya betul. Ya Allah. Itu tapi kemarin sempat banjir gak sih? Iya banjir kemarin. Gak tahu sih kamu. Iya kan masuk berita juga. Oh. Nah, itu kalau boleh tahu masalah pembayarannya ada yang korupsi gak sih? Kalau Apa itu saya kurang nggak- tahu? Kurang tahu kalau itu, Oh, tapi enggak. alhamdulillah SPP di situ paling murah. Wih, berapa tuh kalau boleh? 150 itu. Per bulan? Iya per Wih, bulan. ngeri sih. Tapi banyak peminatnya kan? Banyak di sini. Ngeri sih. Iya. Wih, keren banget. Oke teman-teman, jadi untuk podcast kali ini kita selesaikan di sini dulu ya. Mungkin untuk podcast selanjutnya nih, jangan lupa tonton lagi di River is Vision. Oke, terima kasih ya Mas Eki Ya untuk sama-sama waktunya. Mbak Safa. Oke, sampai jumpa kembali. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.